Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Bab 100, Chapter 123, Tali yang Putus, Bagian 2. Di bawah pohon dunia, tempat jejak mimpi buruk yang mengerikan masih tersisa. Seorang ksatria tua tiba di lokasi tempat para elf sedang bekerja menyingkirkan tubuh Nidhogg. Bolehkah aku melihat tubuh makhluk ini sebentar? Silakan. Para elf yang telah cukup lama membedah jasad naga itu menunjukkan ekspresi terkejut saat melihat tamu tak terduga tersebut. August, ksatria dari bangsa manusia. Bagi para elf, ia jelas seorang penolong yang melindungi pohon dunia. Namun pada saat yang sama, ia juga sosok yang sulit dihadapi. Terima kasih banyak. Tidak banyak kesempatan untuk mengamati tubuh naga. Sosok yang disambut, namun juga terasa tidak menyenangkan. Ksatria tua yang sepanjang hidupnya meneliti banyak hal itu hanya menanggapi reaksi yang sudah dikenalnya dengan senyum tipis. Baiklah. Kita mulai dari mata kiri. August yang merasa tugasnya di sini telah selesai, mulai bertindak layaknya ksatria pensiunan. Lebih tepatnya, ia hanya mengikuti rasa ingin tahunya. Seperti yang kukatakan, tebasannya menembus hingga ke dalam selaput. Bekas pedang yang membelah mata Nidhogg mengalir seperti gelombang dan menjalar ke bagian dalam tubuhnya hingga ke ketiak. Ini adalah pukulan mematikan. Bahkan jantung yang tersembunyi di dalam pun tak luput. August menyadari bahwa inilah momen fatal yang merenggut nyawa Nidhogg. Tapi itu belum berakhir. Meski kemenangan sudah pasti, pedang Vlad tidak berhenti. Luka yang terus berlanjut itu mengikuti serat tubuh, seolah tulang dan daging dikuliti, hingga mencapai ekor, tempat tubuh itu terbelah dua. Pedangnya tidak berhenti, meski akhir sudah jelas. Meski ilmu pedang berasal dari akar yang sama, setiap pendekar memiliki kepribadian tersendiri dalam tebasannya. Dan pada pedang Vlad yang sekarang, terdapat kepribadian laten yang kuat, meski belum sepenuhnya mekar. Nama dari kepribadian yang dikenali August adalah kekejaman. Ini tipe yang selalu memastikan. August berdiri lalu menggaruk kepalanya. Di antara banyak kelompok manusia yang pernah ia temui dalam berbagai misi, tidak ada yang sesulit pemuda ini untuk dinilai. Awalnya mulia, namun akhirnya kejam. Ksatria muda dari utara yang mengayunkan pedang kekaisaran itu sama kontradiktifnya dengan bekas luka yang ada di hadapannya. Sinar matahari yang masuk melalui jendela terasa hangat. Merasakan energi musim semi yang jelas, Vlad dengan cepat mengacak rambutnya. Tidak bisakah kalian pulang sekarang? Tolong. Segumpal bulu kecil berterbangan di atas meja akibat gerakan tangan Vlad. Roh kecil yang menyerupai anak ayam mulai berkicau dengan marah, namun Vlad hanya melepas jaketnya sambil mengabaikan isyarat roh muda itu. Aku merasa segar sekarang karena semuanya sudah tenang, terlihat, tapi tak terdengar. Vlad menghela napas lega, merasa dunia penuh badai bayangan akhirnya mereda. Ia sebelumnya terobsesi menyelami dunia yang dalam demi memancarkan aura yang lebih sempurna. Namun setelah kejadian ini, ia menyadari bahwa menjaga ketenangan juga sama pentingnya. Obat ini benar-benar luar biasa. Setelah melepaskan semua roh muda yang menempel padanya, Vlad membuka perban yang membungkus tubuhnya dan menjulurkan lidah. Bekas luka di telapak tangannya akibat menggenggam pedang telah lama menghilang tanpa jejak, dan luka yang ia terima saat melawan Nidhogg tak lagi membutuhkan perban. Nanti aku harus minta lagi. Obat yang baik sama seperti nyawa tambahan. Vlad yang sepanjang hidupnya akrab dengan luka ringan, langsung memahami nilai obat elf hanya dengan sekali lihat. Begitu. Jadi sudah pulih? Ruangan itu sunyi tanpa suara, meski dipenuhi makhluk kecil yang seolah ingin diperhatikan. Seorang gadis masuk dan memecah keheningan ruangan. Aku sudah hampir sepenuhnya pulih. Lukanya dalam. Bahkan ada retakan di tulang. Ucapan gadis itu bukan berlebihan. Jika luka Vlad dirawat secara normal, butuh setidaknya 1 bulan untuk sembuh. Berbaring lagi. Kamu harus tinggal di sini selama seminggu lagi. Kadang terlihat terlalu muda untuk penampilannya, namun di lain waktu matanya memancarkan kebijaksanaan. Pendeta pohon dunia, yang namanya masih belum ia ketahui, terlalu protektif terhadap Vlad, bahkan mengesampingkan fakta bahwa ia adalah tamu berharga. Bagaimanapun, obatnya memang luar biasa. Bisakah aku meminta obat ini lagi nanti? Melihat gadis itu mengerutkan kening, Vlad mencoba mengalihkan pembicaraan. Dan apakah ada obat yang bagus untuk batuk?
Tentu saja tanpa efek samping. Orang pertama yang terlintas di benaknya saat melihat Absilon yang berwarna hijau muda adalah Joseph, tuan yang selalu menderita batuk akibat udara dingin di utara. Para elf pasti memiliki obat yang cocok untuk Joseph. Obat berharga seperti itu pasti akan menjadi hadiah yang sangat berarti saat kembali nanti. Obat batuk? Gadis itu memiringkan kepala dan berpikir sejenak. Mata emasnya berkilau sesaat. Vlad tiba-tiba menyadari bahwa gadis itu sedang melihat ke arah lain, bukan kepadanya. Seolah pandangannya menembus lebih jauh dari apa yang terlihat. Kalau kamu memintanya, aku akan memberikannya. Tapi itu tidak akan banyak berarti. Gadis itu tiba-tiba mengalihkan pandangan ke botol obat dan kembali ke sikap normal yang Vlad kenal. Alasan kamu bisa pulih secepat ini adalah karena vitalitas bawaanmu sangat kuat. Gadis itu menggeleng pelan dengan ekspresi meminta maaf. Jadi seberapa bagus pun obat yang diminum, itu tidak akan banyak membantu orang itu. Begitulah cara kerja obat kami. Tidak apa-apa. Ia berbicara seolah tahu siapa yang dimaksud. Saat mendengarkan penjelasan itu, perasaan aneh menyelimuti Vlad. Ia tidak sepenuhnya memahami, namun entah kenapa terasa masuk akal. Tok-tok. Vlad yang sempat tenggelam dalam pikiran akhirnya tersadar saat mendengar ketukan di pintu. Gadis yang namanya masih belum diketahui itu menciptakan suasana seperti mimpi sesaat. Siapa? Berbeda dengan gadis yang membuka pintu secara tiba-tiba, suara yang terdengar sopan menandai kedatangannya. Meski tamu, yang menunggu di balik pintu yang dibuka Vlad seolah miliknya sendiri adalah seorang elf bermata biru gelap. Apa kabar? Maaf aku tidak sempat menjenguk karena sibuk. Pemimpin para ranger, Faradis. Ia bersandar di ambang pintu sambil tersenyum. Meski kamarmu sendiri, setidaknya pakailah pakaian. Ada pendeta di sini, itu tidak pantas. Pandangan Faradis melewati Vlad dan tertuju pada gadis yang duduk di atas ranjang. Gadis itu menyambut Faradis dengan melambaikan kedua tangannya. Mata Faradis langsung menyipit saat melihat bahwa hanya ada Vlad dan gadis itu di dalam ruangan. Yah, aku sedang mengoleskan obat. Benar. Mungkin karena aku agak sulit bergerak. Faradis masuk tanpa diminta, lalu segera mengambil jaket dari ranjang dan menyerahkannya pada Vlad. Aku belum selesai mengoleskannya. Tidak apa-apa. Apapun lebih baik daripada itu. Vlad menerima jaket itu sambil menatap Faradis dengan mata setengah terpejam. Siapa yang menyuruhmu cepat-cepat memakainya? Ekspresi Faradis tetap tersenyum, namun terlihat sedikit kaku. Bahkan gadis di belakang bahunya pun kembali menunjukkan tatapan normal. Vlad tidak tahu mengapa, tapi wajah mereka terasa tumpang tindih dengan cara yang aneh. Ksatria tua itu meminta audiensi lebih dulu darimu. Jadi para tetua memanggilku agak terlambat karena menangani urusan itu. Begitu. Vlad dan Faradis meninggalkan bangunan tamu dan berjalan menuju pohon dunia. Para elf yang melihat mereka membelalakan mata. Lebih tepatnya, mereka tersenyum bahagia melihat roh-roh muda mengikuti Vlad. Jadi kuharap kamu tidak terlalu kecewa. Para tetua jelas tidak melupakanmu. Kamu pasti sibuk. Aku mengerti. Vlad teringat. Geronimo tua yang memasang lingkaran sihir untuk menahan cakar Nidok. Melihat tetua elf itu roboh sambil memuntahkan darah, Vlad sepenuhnya memahami kegelisahan para elf. Bagaimanapun, sayang sekali pedang dan zirahmu hancur. Bagi para elf, kerusakan itu besar. Namun bagi Vlad pribadi, penaklukan Nidok adalah kerugian besar. Ia kehilangan pedang dan zirah, fondasi seorang ksatria. Terlepas dari simbol dan perlindungannya, dua benda itu saja bernilai 20 koin emas. Ya. Kurasa begitu. Vlad menatap pedang perak yang ia genggam seiring ucapan Faradis. Pedang Swordmaster yang tak sanggup ia gantungkan di pinggangnya. Namun Vlad merasakan bahwa berat pedang itu kini jauh berbeda dari sebelumnya. Berat yang tidak ia rasakan saat menghadapi Nidok membuatnya gelisah. Masuklah. Bangunan tertinggi di depan pohon dunia. Faradis membuka pintu dan mempersilakan Vlad masuk. Di dalam bangunan besar yang dipenuhi cahaya matahari. Vlad menarik napas dalam, merasa seolah masuk ke dalam tubuh pohon. Aroma hutan memenuhi udara. Naiklah. Tunggul pohon yang dipahat menjadi tangga. Saat menaikinya satu persatu, tampak sebuah pintu besar di atas. Ini Faradis. Kami menyambut tamu dari berbagai penjuru dunia. Silakan masuk. Klik. Pintu terbuka sendiri setelah izin terdengar dari dalam. Begitu masuk,
Flat menyipitkan mata sesaat akibat cahaya matahari yang menyilaukan. Ruang besar yang terasa akrab, namun menakjubkan dalam ukurannya. Di dalam, tatapan para tetua yang tersebar diam-diam mengamati Flat. Selamat datang, ksatria dari bangsa manusia. Flat. Sikap para tetua terhadap Flat bersahabat. Fakta bahwa ia melindungi pohon dunia meski berasal dari kekaisaran dan seorang manusia yang mereka benci, cukup untuk mengubah sikap para tetua keras kepala itu. Kami harap kamu merasa nyaman sejauh ini. Semalam terasa nyaman, seperti di rumah sendiri. Seorang ksatria terbaring terluka tanpa senjata dan zirah. Ketertarikan para elf terhadap Flat sejauh ini bukan sekadar basa-basi. Syukurlah kalau begitu. Namun, perlakuan sebaik apapun tidak akan sepenuhnya membayar kebaikan Flat. Jika hari itu Flat tidak melindungi pohon dunia dari Nidok, yang terdengar di Ausurin sekarang hanyalah ratapan, bukan suara palu. Kami mendengar kamu kehilangan pedang dan zirah. Tentu saja, kami berniat memberi kompensasi yang layak. Tetua yang memimpin pertemuan mewakili Tetua Agung mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah senjata di sampingnya. Itu zirah. Satu untuk bagian luar, satu lagi untuk bagian dalam. Pandangan Flat mengikuti gerakan tangan tetua itu. Zirah perak berkilau di bawah sinar matahari pagi. Mirip dengan zirah pemberian San Rogino, namun lebih ramping dan tampak ringan. Zirah yang jelas mencerminkan karakter para elf yang mengutamakan kelincahan. Masih ada satu bagian zirah lama yang utuh, jadi kami memasangnya pada zirah baru. Pandangan Flat mengikuti penjelasan itu. Bagian dada sebelah kiri, ukiran di sana terasa familiar. Seorang ksatria yang menyelamatkan dan melindungi nyawa anak-anak. Menurut kami, kalimat itu sangat cocok untukmu. Dari desa berkabut hingga pohon dunia ini. Langkah ksatria muda itu selalu menuju tempat yang sama. Dan pedangnya, kalian sudah memberiku zirah, sekarang giliran pedang. Namun kelanjutan kata-kata tetua itu justru melemah. Pedang perak yang dipegang ksatria muda. Pedang yang tak tergantikan, seberapapun nilai yang ditawarkan. Tatapan para tetua tenggelam dalam kebingungan saat melihat pedang Swordmaster yang telah lama melindungi pohon dunia. Kamu boleh membawanya jika mau. Sayangnya, itu juga pedang yang tidak bisa kami kendalikan. Pedang Swordmaster ada di sini untuk melindungi pohon dunia. Dan ksatria muda di hadapan mereka adalah orang yang layak menggunakannya, karena ia telah mencabut pedang itu dan melindungi pohon dunia. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Aku akan mengembalikannya. Sosok yang tak terduga. Kumpulan kemungkinan dan kejadian yang tak terperhitungkan. Perlahan, ia menurunkan pedang perak yang selalu membuat orang tergoda. Kenapa? Para tetua terperangah melihat Flat menurunkan pedangnya. Pedang Swordmaster adalah sesuatu yang bahkan elf pun menginginkannya. Katanya tidak mau. Apa? Pedang ini tidak ingin meninggalkan tempat ini. Begitu diletakkan, pedang perak itu langsung menancap di tanah. Para tetua dan Faradis terdiam menyaksikan pemandangan itu. Kalau kalian ingin menyerahkan pedang, buatkan aku pedang baru. Aku tidak membutuhkan pedang terbaik. Aku hanya membutuhkan pedang milikku sendiri. Pedang yang bisa sepenuhnya menampung kehendakku. Aku ingin pedang itu mau mendengarkan perkataanku. Di antara bintang-bintang yang tak terhitung di langit malam, bocah itu justru menginginkan satu bintang redup yang tergantung di bengkel pandai besi. Hanya pedang miliknya sendiri. Flat masih merindukan pedang lamanya. Pedang yang dibuat dari mimpi seorang tetua dan dibeli dengan air mata seorang gadis. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.